Oke, shalom, selamat malam teman-teman. Hari ini kita sharingkan tema kita untuk tahun 2025 dengan judul Dia Girangkanku. Ya, Dia Girangkanku itu subjudulnya itu jangan rusakkan minyak dan anggur. Ya, kita semua udah tahu ayat itu ya di Wahyu ya. Oke, jadi kita sekarang masuk pembahasan Dia Girangkanku. Jadi Tuhan girangkan kita judulnya ya. Nah, sekarang setelah saya renungkan, itu maksudnya gimana ya Tuhan girangkan kita, kan seperti itu ya. Apakah Tuhan girangkan kita itu dengan cara semua permintaan kita dipenuhi? Gitu ya. Berarti semua doa-doa kita dipenuhi. Oh, itu nanti kita bergirang. Apakah seperti itu yang girang Tuhan maksud? Kan kita harus tahu Tuhan ngomong Tuhan girangkan kita itu bagaimana dan caranya apa dan apa yang membuat kita girangnya itu loh. Kadang girangnya nggak nyambung sama Tuhan kan nggak bisa. Maksudnya Tuhan ini girang, tapi kita nggak doyan girangnya Tuhan. Kita maunya yang girangnya itu kebanyakan hal-hal materi duniawi gitu ya. Jadi kadang nggak nyambung sama girangnya Tuhan ya. Nah contoh nih ya, di Markus 11 ayat 24 dikatakan gini, karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Ini kan ayatnya hebat banget ya. Semua yang kita minta doakan, percaya itu diberikan kepadamu. Ya toh? Kalau berpatokan sama ayat ini saja, wah kita bisa girang banget. Semua doa kita nggak peduli apa aja dijawab. Ya kan? Nah, kan nggak bisa. Ayat ini berdiri sendiri kan nggak bisa. Dan pada kenyataannya juga banyak doa-doa kita yang nggak dikabulkan ya kan? Nah kita jadi nggak bergirang nih. Nah padahal temanya Tuhan girangkan kita. Itu pasti gitu ya. Nah terus ada lagi Yakobus 4 ayat 3. Atau kamu berdoa juga tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Hai kamu orang-orang yang tidak setia. Tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Nah, jadi ada lagi doa. Kamu doa juga nggak dikasih-kasih sama Tuhan karena kamu salah berdoa. Doanya untuk memuaskan hawa nafsu. Nah, jadi kita udah tahu nih, kegirangan yang Tuhan kasih di ayat 4-nya itu bukan hal-hal yang duniawi. Karena kalau hal-hal yang duniawi memuaskan hawa nafsu, Tuhan sudah ngomong, itu permusuhan dengan Allah. Nah, jadi kita mengartikan kata-kata Dia girangkanku aja itu harus dengan hati-hati. Ternyata girang yang Tuhan berikan nanti tidak untuk memuaskan hawa nafsu kita. Ya, terutama hal-hal duniawi. Karena persahabatan dengan dunia, permusuhan dengan Allah. Ya, jadi ayat tadi semua yang doakan akan diberikan kepadamu. Tidak bisa berdiri sendiri. Kalau kita berdiri sendiri itu akan menjadi iman yang buta. Ya. Nah, sekarang kita gali. Ya kan? Kita gali, Dia girangkanku. Tidak semudah itu berarti. Dia girangkanku ya. Oke. Sekarang saya dapat firman-Nya untuk 2025. Ini kan di market dunia bisnis dan lain-lain kan kabarnya tidak begitu bagus. Tidak begitu lebih bagus dari 2024 ya. Semuanya drop gitu ya. Di Indonesia bahkan global ya, di dunia drop semuanya krisis gitu loh. Nah, saya dapat ayat di Wahyu 6, 5 dan 6. Kita baca ya. Wahyu 6 ayat 5. Dan ketika anak domba itu membuka materai yang ketiga, aku mendengar makhluk yang
ketiga berkata, "Mari." Dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda hitam, dan orang yang menungganginya memegang sebuah timbangan di tangannya. 6. Dan aku mendengar seperti ada suara di tengah-tengah keempat makhluk itu berkata, "Secupak gandum sedinar dan 3 cupak jelai sedinar. Tetapi janganlah rusakkan minyak dan anggur itu." Oke? Anggur ini wine ya. Bukan buah anggur bulat-bulat, itu bukan. Yang dimaksud anggur sini adalah air anggur, wine. Ya, jadi kalau saya ngomong anggur di konteks pembahasan kali ini itu pasti wine, bukan buah anggur yang buah-buahan beneran ya. Oke. Nah, kita lihat. Nah, Wahyu 6 itu berbicara kuda hitam. Seorang menunggangi kuda hitam dan orangnya memegang sebuah timbangan. Ya. Dan orang itu bilang, "Secupak gandum sedinar, 3 cupak jelai sedinar. Tetapi janganlah rusakkan minyak dan anggur." Nah, kita fokus ini. Fokus ini keadaan gimana kuda hitam ini? Perlambang apa kuda hitam? Terus keadaannya gimana? Dan yang dimaksud jangan rusakkan itu kayak gimana? Minyak dan anggur. Hari ini kita bahas ya. Oke? Kita mulai dari kuda hitam, teman-teman. Kuda hitam itu selalu melambangkan krisis. Ya, kelaparan, krisis ekonomi, bahan pangan sangat mahal. Pokoknya kuda hitam berbicara krisis, keadaan situasi yang nggak enak. Ya, nah jadi pembahasan kita itu dalam keadaan krisis. Sampai selesai ini keadaan krisis, begitu ya. Bukan keadaan normal biasa, ya. Ini perlu dasar biar kita nggak salah penafsiran, salah mikir ya. Ini keadaan krisis. Nah, cocok 2025 ini keadaan secara global sepertinya ya bukan membaik, bahkan bisa lebih buruk dari 2024 atau sama, bahkan cenderungannya lebih buruk ya. Oke. Nah, sekarang kita lihat, itu kuda hitam, udah selesai. Kita nggak gali kuda hitam lagi banyak-banyak, itu aja krisis ya. Terus timbangan. Amsal 16 ayat 11. Timbangan dan neraca yang betul adalah kepunyaan Tuhan. Segala batu timbangan di dalam pundi-pundi adalah buatannya. Oke. Timbangan dan neraca yang betul itu kepunyaan Tuhan. Nah, sekarang masalahnya timbangan itu tidak di tangan Tuhan. Timbangan itu di tangan penunggang kuda hitam. Timbangan itu berbicara apa sih? Timbangan itu berbicara keadilan. Nah, jadi keadilan bukan di tangan Tuhan. Kalau dalam keadaan krisis ini dunia, itu timbangan di tangan penunggang kuda hitam. Jadi keadilan di tangan krisis. Nah, itu pasti tidak adil. Karena yang adil itu cuman kepunyaan Tuhan. Timbangan yang betul itu kepunyaan Tuhan. Nah, ya. Nah, cuman ini berbicara keadaan krisis dunia. Tidak ada keadilan. Karena timbangannya tidak dipegang Tuhan dan timbangannya benar-benar ngawur karena keadaannya krisis. Ya, dunia aja ngawur, apalagi keadaan krisis jauh lebih ngawur timbangannya. Cuman karena kita anak-anak Tuhan, walaupun di dunianya ngawur, kita tetap dipelihara Tuhan dengan keadilan versi Tuhan. Itu enaknya anak-anak Tuhan. Ya, cuman kita nggak bahas yang itu. Ya, kita bahas yang sekarang krisis yang di ayat Wahyu 6, 5 dan 6 itu ya. Oke. Nah, jadi hati-hati nih orang Kristen. Yang lepas daripada Tuhan, yang tidak intim daripada Tuhan, berarti dia masuk di dalam kuda hitam dan timbangannya. Nah, itu yang bahaya. Yang hidup tidak intim dengan Tuhan. Tadi teman-teman ngomong mau intim, wah mantap banget. Itu kunci 2025. Ya. Oke, nah sekarang kita lihat nih. Kita lihat 1 dinar itu
upah buruh 1 hari. Matius 20 ayat 2 dikatakan gini. Setelah ia sepakat dengan pekerja-pekerja itu mengenai upah sedinar sehari, ia menyuruh mereka ke kebun anggur. Jadi di perumpamaan itu 1 dinar itu upah buruh waktu kerja sehari. Nah, kita lihat. Sehari upah buruh dalam keadaan krisis cuman mampu beli gandum secupak. Oke, saya ngomong secupak dulu ya. Sebentar, saya ngomong secupak. Secupak itu ukuran dari sistem Romawi. Secupak itu 1 liter atau 1,1 liter. Itu secupak. Nah, tapi kalau berat gandum di dalam 1 liter itu cuman 0,75 sampai 0,85 kilo. Jadi 1 cupak gandum itu cuman 3/4 kurang lebihnya. Ini ukurannya, biar kita bisa gambarin nih ya. Nah, buruh dalam keadaan krisis dengan upah 1 dinar 1 hari itu hanya bisa membeli gandum untuk dia makan sendiri 1 hari. Ini krisis. Berarti sebelum krisis dia bisa lebih. Ngerti ya? Dia bisa lebih. Tetapi kalau krisis, uang sedinar cukup untuk secupak makan dia sendiri sehari. Saya ulang ya. Berarti sebelum krisis 1 dinar dapat banyak cupak gandum. Bukan cuma dia tok yang makan. Tetapi setelah krisis kuda hitam keluar, uang dia 1 dinar kerja 1 hari cuman cukup secupak gandum untuk makan dia pribadi satu hari. Ya. Nah, di dalam krisis ketika uang 1 dinar nggak bisa lagi buat banyak cupak gandum, beberapa cupak gandum untuk orang banyak, cuman bisa sendiri. Nah, tetapi kalau dia hidup sudah berkeluarga, ini jadi masalah. Kalau dia hidup jadi keluarga, berarti dia tidak bisa beli gandum ngasih makan sekeluarga, nggak cukup. Dia harus menurunkan kualitas daripada makanan dia, diganti jelai. Jelai itu kualitasnya di bawah gandum. Ya, jelai untuk orang miskin. Jadi dia ganti makanannya dari gandum ke jelai, dapat 3 cupak. Berarti dia bisa ngasih makan istri dan 1 anak, upah dia. Dengan catatan gandumnya itu diganti jelai. Gandum makanan normal yang biasa, gandum. Nah, pas lagi krisis, yang dulu 1 keluarga makan gandum, pas lagi krisis 1 keluarga nggak bisa makan gandum lagi, bisanya makan jelai. Ya, nah jadi ada penafsir bilang krisisnya, harga pangan melonjaknya itu bisa 8 kali lipat. Ini krisisnya. Jadi kalau dulu harganya 1.000 misalnya secupak itu, waktu krisis jadi 8.000. Ini perbandingan tafsiran ya. Ini nggak ada di Alkitab gitu ya. Jadi menyatakan ekstrimnya, beratnya di hari-hari krisis itu. Nah, ini yang dia dinamakan tidak adil. Timbangan nggak bisa jalan. Kemahalan ini beli. Sampai orang kerja susah pun nggak bisa. Ya kan? Karena timbangannya di tangan penunggang kuda hitam. Nah ini, di dunia seperti ini. Tahu nggak sekarang? Di negara-negara maju yang semuanya semakin mahal. Contoh di Jepang. Krisis anak, banyak orang nggak mau menikah. Ya, banyak orang tidak mau menikah, nggak punya anak, ya karena masalah keuangan. Gitu ya. Jadi sekarang Jepang krisis penduduk. Makanya dia banyak mengiklankan, mempromokan, menarik penduduk-penduduk supaya jadi warga negara Jepang. Jerman juga udah krisis. Ya kan? Nah, jelas. Jadi Wahyu 6, 5 dan 6 ini sedang berjalan. Sedang berjalan. Ya. Di dunia lagi dipegang oleh penunggang kuda hitam.
Nah, sekarang dalam keadaan krisis, nilai uang semakin mahal. Ya, dan ini berbahaya buat orang-orang Kristen. Kenapa? Semakin susah cari uang, ini iman semakin tipis nih. Nego banyak orang yang akhirnya menjual iman demi uang. Bahkan bukan cuman jemaat toh. Banyak hamba-hamba Tuhan mau jadi hamba Tuhan karena uang. Jadi mamon ini benar-benar dapat tempat ini. Dapat kesempatan yang baik pada waktu krisis, pada waktu timbangan yang ngaco. Ya, kita jelas. Matius 6:24 dikatakan, kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada mamon. Dan di sini mamon pamornya jadi kuat ini, dia jadi naik daun. Ya, bisa membuat orang goyang nih. Ya, dengan daya tawar dunia untuk uang. Karena krisis. Itu ya. Makanya nasihat Tuhan, jangan rusakkan minyak dan anggur. Nanti kita bahas. Karena ini mengancam minyak dan anggur. Ini mengancam orang-orang Kristen yang sudah punya minyak dan anggur. Kalau dia nggak punya minyak dan anggur, ya emang nggak usah dirusakkan, dia nggak punya. Cuman yang sudah punya, ini hati-hati. Di waktu krisis ini sangat berbahaya. Kecenderungannya kecenderungan nih ya, bisa mentoleransikan dosa. Bisa menjual iman, serempet ke dosa demi uang. Nah, ini bahayanya. Ya. Oke. Dan di gereja-gereja sekarang pun banyak penyesat-penyesat karena hamba-hamba Tuhan, penginjil, pemberita firman juga itu karena uang. Jadi nabi-nabi palsu banyak sekali. Ya. Pengajarannya itu liberal banget, soal uang saja, bukan soal keselamatan. Banyak banget. Ya, sekarang itu banyak sekali. Dan itu yang disukai sama jemaat. Ya, itu yang disukai, yang dicari banyak jemaat. Makanya Tuhan nasihatkan, jangan rusakkan minyak dan anggur. Jadi dalam situasi krisis, dalam keadaan kepepet, itu hati-hati. Seperti Pak Agus tadi bilang ya, nggak bisa tinggalkan Tuhan keadaan apapun. Nah, Tuhan peringatkan, jadi kalau keadaan tidak mengenakkan, keadaan krisis, berjaga-jagalah, eratkan, kuatkan kepercayaan kita pada Tuhan. Ya. Oke, sekarang kita langsung masuk nasihat Tuhan pada waktu krisis. Ya, nasihat Tuhan pada waktu krisis. Jangan rusakkan minyak dan anggur. Ini kita bahas. Ini penting sekali. Jangan rusakkan minyak dan anggur. Jadi Tuhan berbicara kepada orang Kristen. Dan orang Kristen yang benar-benar. Karena sudah mempunyai minyak dan anggur. Nanti kita bahas. Karena jangan rusakkan, itu perintah. Nggak ditawar-tawar lagi, itu perintah. Perintah kepada siapa yang sudah mempunyai minyak dan anggur. Jangan dirusak. Begitu ya. Nah, kalau jangan dirusak berarti peliharalah minyak dan anggurmu. Indahkanlah minyak dan anggurmu. Jangan dirusakkan. Ya. Oke, kita lihat. Kita fokus kepada kata rusakkan. Saya lihat di bahasa Inggrisnya, Alkitab King James-nya, dikatakan rusak itu hurt. H-U-R-T. Hurt.
Hurt adalah kata kerja yang artinya melukai, menyakiti, mencederai. Itu hurt katanya. Jadi jangan menyakiti, jangan mencederai minyak dan anggur. Loh, kalau kata-kata kerja jangan menyakiti, itu tidak untuk benda, teman-teman. Nggak mungkin kita berbicara jangan menyakiti minyak, itu minyak goreng. Nggak mungkin. Iya kan? Berarti kalau ngomong jangan menyakiti, itu untuk benda hidup. Ya, untuk benda hidup berarti perlambangan minyak dan anggur itu adalah oknum. Oknum yang hidup, bukan minyak dan anggur yang mati. Yang barang benar-benar minyak gitu, arti fisik dan anggur, minuman wine itu bukan. Jadi minyak dan anggur adalah perlambang dalam konteks ini. Gitu ya. Nah, sekarang kita cari oknumnya. Yang Tuhan maksudkan minyak itu siapa? Yang Tuhan maksudkan anggur siapa? Dan jangan melukai dia. Jangan menyakiti. Jangan mencederai dia. Kalau ngomong gini kita ingat. Jangan mendukakan siapa? Ada ayat bilang, jangan mendukakan Roh Kudus. Nah, jadi sekarang kita kasih gambaran dulu di otak kita. Minyak dan anggur itu adalah pribadi Roh Kudus dalam konteks yang berbeda. Pribadi Roh Kudus sebagai minyak, pribadi Roh Kudus sebagai anggur. Tapi sama, Roh Kudus itu dibalik keduanya. Ya, nah jadi semakin terkuak nih sekarang. Kalau dalam keadaan krisis, jangan lukai Roh Kudus. Nah, udah lebih terang nih ya. Sekarang kita lihat. Kalau di zaman krisis, zaman lagi susah, nomor satu kebutuhan orang adalah penghiburan, kegirangan. Seperti di judulnya, Dia girangkanku. Kenapa berbicara girang? Karena ini yang dibutuhkan. Kalau dalam keadaan krisis, dalam keadaan susah, dalam keadaan mepet, kita benar-benar butuh penghiburan yang menguatkan kita. Tapi bukan hal-hal duniawi yang bersifatnya sementara. Dan kalau hal-hal duniawi, hawa nafsu terus dituruti, itu ujungnya kebinasaan, teman-teman. Ya. Nah, kita lihat nih sekarang, udah mulai terkuak nih. Kita nanti bahas minyak, kita bahas anggur ya. Kita cuman ngomong Tuhan memberikan kegirangan kepada kita. Yohanes 15:26, jikalau penghibur yang kuutus dari Bapa datang, yaitu roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Penghibur sama penggirang. Penggirang sama kan? Sama kan? Nah, oke. Kita kasih lagi penghibur. Yohanes 14 ayat 26. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus. Nah, ini terkuak. Tadi Yohanes 15:26, penghibur yang kuutus dari Bapa. Nah, sekarang Yohanes 14:26, penghibur yaitu Roh Kudus. Ya? Yang diutus dari Bapak kirim nih seorang penggirang, seorang penghibur. Karena anak-anakku lagi krisis keadaan global nih. Dia mau melindungi, dia mau menguatkan, dia mau beri jalan keluar agar kita tetap memakai timbangannya Tuhan. Timbangan keadilan yang dari Tuhan, kasih karunia. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu, akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Nah, penghiburan, girang yang dikirim oleh Tuhan, rupanya bentuknya adalah pengajaran. Adalah firman, bukan dikasih duit. Ya, bukan dikasih duit, pengajaran. Apa itu pengajaran? Pengajaran firman, pengenalan akan Tuhan,
Masuk nyambungnya ke Yosua 1 ayat 8. Renungkan firman itu siang dan malam supaya engkau bertindak hati-hati sehingga apa yang kau lakukan sesuai dengan yang tertulis, sesuai firman, maka perjalananmu akan berhasil dan beruntung. Itu timbangan Tuhan. Timbangan kuda hitam, kita rugi. Tapi kita nggak masuk dalam timbangan kuda hitam. Kita masuk timbangan Tuhan. Kita menerima penghiburan dari Roh Kudus, mengajarkan firman, pengenalan akan Tuhan, yaitu material daripada iman. Maka apa yang kita lakukan sama seperti yang Tuhan lakukan, maka perjalanan kita berhasil dan beruntung. Berarti kita terlewatkan dari krisis itu, nggak kena. Ya, dan tugas penghibur itu setelah mengajarkan kita terima, terus dia bilang akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Nah, rupanya ini terus pengajaran masuk banyak. Kita nggak sanggup ngingetnya. Jadi kalau di dalam krisis itu kita masuk, kita butuh firman, Roh penghibur itu yang mengingatkan, ini loh firmannya sekarang. Apa? Minyak cadangannya keluar. Ini sekarang, kemarin gak butuh, sekarang butuh. Minyak cadangannya keluar, perlitanya tetap menyala. Jadi apa yang kita semua lakukan sesuai dengan firman, berhasil dan beruntung. Timbangan Tuhan. Nah, ini kegirangan kita. Rohani datang dulu mendahului yang jasmani. Kita dapat di dalam krisis, tetap kita dapat keuntungan. Itu janji-janji Tuhan. Dan Roh Kudus yang menuntun, Roh Kudus yang memimpin di dalam krisis itu. Nah, ya, ini intronya sudah masuk. Sekarang kita bahas minyak dan anggur. Waktu kita bahas minyak dan anggur, kita jadi tahu, oh ini minyak, oh ini anggur. Berarti ini jangan rusakkan. Baru kita ngerti. Kalau enggak kita masih meraba-raba. Oke. Kita belajar minyak. Wahyu 3 ayat 18. Maka aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan api, agar engkau menjadi kaya. Dan juga pakaian putih, supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan. Dan lagi minyak untuk melumas matamu, supaya engkau dapat melihat. Nah, apa itu minyak? Untuk mengurapi mata kita, supaya kita dapat melihat. Ini kan bahasa perlambang semua. Kan yang dimaksudkan bukan orang Kristen buta fisik matanya, kan bukan. Ya kan? Maksudnya dapat melihat itu kan hal-hal rohani. Melihat itu ketemu dengan Tuhan. Ketemu waktu firman itu diajarkan oleh Roh Kudus, yang dalam konteks ini Roh Kudus, Roh kebenaran berupa minyak, itu melumas mata kita dapat melihat. Waktu kita ngerti firman itu, kita melihat wajah Tuhan, kita melihat terang itu. Mata rohani kita terbuka, itu maksudnya dapat melihat. Berarti kalau orang yang tidak punya minyak, atau yang dia rusakkan minyak, mata rohaninya menjadi buta. Jadi dia berjalan dalam kegelapan di dunia yang gelap ini, yang lagi dikendalikan oleh kuda hitam, penunggang dengan timbangan yang tidak adil. Nah, kita udah tahu ya. Yohanes 16 ayat 13, tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, Roh Kudus, Tuhan utus sebagai penghibur pengajarannya di dalam kebenaran. Dalam konteks ini bisa dikatakan tadi minyak. Ia memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Ngajarin pengajarannya itu memimpin kita ke dalam seluruh kebenaran. Sebab yang
sebab ia tidak berkata-kata dari dirinya sendiri, tapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Tuhan Allah tahu banget besok itu apa yang terjadi. Nah, di dalam krisis ini orang gak bisa lihat, tapi Tuhan tahu. Makanya kita benar-benar harus mengandalkan Tuhan. Yaitu kita benar-benar harus menerima yang Tuhan utus, yaitu Roh Kudus. Dalam konteks ini namanya roh kebenaran yang adalah minyak itu. Jika kita merusakkan, itu berarti kita melukai Roh Kudus, karena kita yang menolak kebenaran itu, atau kita yang dengan sengaja kita nggak suka firman, kita nggak suka merenungkan Tuhan, nggak mau dengar-dengaran sama Tuhan. Kita sebagai orang Kristen itu sudah hurt, melukai Roh Kudus. Ya, oke. Sekarang kita masuk dalam minyak. Lebih dalam lagi. Jadi kita ngerti banget minyak itu ya. Keluaran 35 ayat 14. Kandil untuk penerangan dengan perkakasnya. Lampunya dan minyak untuk penerangan. Nah, penerangan itu butuh dua. Ini konteksnya dulu ya. Di Keluaran. Berapa ribu tahun, 2000 atau 4000 tahun sebelum Masehi ya, waktu zaman Keluaran ini ya, bukan lampu listrik, dulu nggak ada listrik, jadi lampu dan minyak untuk penerangan. Jadi kalau penerangan butuh dua alat, butuh dua benda, lampu dan minyak. Lampu itu adalah pelita, makanya gadis bodoh dan gadis bijak, kalau pegang pelita belum tentu itu pelita nyala atau pelita mati. Nah, lampu dan minyak untuk penerangan. Jadi ketika pelita itu diisi minyak, baru bisa dinyalain sumbunya. Baru terang. Nah, tahu firman belum berarti pelitamu menyala. Kalau nggak ada Roh Kudus yang memimpin, yang mengajar, yang menghibur kita, nggak bisa nyala lampunya. Artinya apa? Kita nggak ngerti, matanya masih buta, nggak bisa lihat wajah Tuhan itu, pengenalan akan Tuhan itu. Nah, bayangkan jika kita merusakkan, hurt, melukai Roh Kudus, berarti kita cuma dengar firman tuh. Kalau lagi khotbah, kalau dengar khotbah dan lain, kita cuma dengar firman, kita akhirnya hafal firmannya doang, tapi gak ada minyak, gak nyala. Dan itu seperti gadis bodoh, pelita tanpa minyak, gak terang, tetap gelap. Kita sinkron lagi dengan ayat-ayat pendukung, jadi kita fix mantap. Mazmur 119 ayat 105. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Nah, pelita, lampu itu lambang firman. Itu bagi kaki untuk melangkah. Bagi kaki, tapi belum nyala. Jadi nggak bisa langkah, cuman disediakan buat kaki. Tetapi terang bagi jalanku. Nah, jalannya begitu terang, begitu dikasih minyak, begitu mengerti terang, melihat wajah Tuhan, pengenalan akan Tuhan, baru kita bisa melangkah. Terang bagi jalanku, karena ada minyak. Cocok ya, jangan rusakkan minyak, jangan melukai Roh Kudus. Justru dalam keadaan krisis, kita benar-benar butuh tuntunan Roh Kudus, dengar-dengaran, tingkatkan kepekaan kita akan suara Roh Kudus di hati kita. Terus intim dan tingkatkan keintiman, tingkatkan kepercayaan kita pada Roh Kudus. Supaya kita tidak masuk di dalam permainannya kuda hitam krisis dengan timbangan yang tidak adil itu. Kita tambahin ayat. Ayub 29 ayat 3. Ketika pelitanya bersinar di atas kepalaku,
Dan di bawah terangnya aku berjalan dalam gelap. Ini mantep banget ayat. Ketika pelitanya bersinar di atas kepalaku. Saya aneh juga. Masa pegang lampu pelita? Kan kecil ya. Kita udah tahu yang zaman dulu itu lampu pelita yang dibawa-bawa kan kecil. Bersinar di atas kepalaku. Orang bawa pelita kan di dalam. Di depan ya. Di depan dada dibawa jalan-jalan. Ini di atas, taruh di atas kepala. Gitu loh ya. Di atas kepala. Kan enggak ya. Tapi ayatnya berkata gitu. Gini. Pelitanya bersinar. Berarti pelita ada minyak. Ceritanya. Bersinar di atas kepalaku. Kepala lambang apa? Lambang pola pikir. Lambang pikiran. Yang sudah diubahkan. Itu berbicara minyak, rema, pewahyuan, kita mengerti, itu merubah pola pikir kita sehingga masuk di dalam pertobatan. Pola pikir berubah, tingkah laku, reaksi kita pun berubah sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan di bawah terangnya aku berjalan dalam gelap. Dunia ini gelap. Dunia ini gelap. Kalau nggak punya pelita yang bersinar di atas kepala, kita berjalan dalam gelap. Jadi kita tahu gadis bodoh adalah orang Kristen dengan pelita padam. Dia buta dan berjalan dalam kegelapan dunia yang gelap ini. Ini ayat Ayub nih. Luar biasa. Oke, kita lihat. Ayat terakhir minyak ya. Telita ya. Amsal 13 ayat 9. Luar biasa. Terang orang benar bercahaya gemilang, sedangkan pelita orang fasik padam. Oke, terang orang benar bercahaya gemilang. Berarti orang benar itu pasti punya pelita dan minyak. Bercahaya gemilang. Buat menuntun berjalan di dalam kegelapan. Itu orang benar. Pasti punya pelita dan minyak seperti gadis bijak. Nah, pelita orang fasik padam. Nah, gadis bodoh adalah orang Kristen dengan kelakuan fasik. Jadi di waktu krisis orang Kristen hati-hati. Banyak godaan supaya kita merusakkan minyak, melukai Roh Kudus. Sehingga pelitanya padam. Itu setan, itu iblis. Melalui keadaannya ini menggoda orang Kristen yang benar supaya pelitanya padam. Dengan jalan dia merusakkan, melukai Roh Kudus, merusakkan minyak. Begitu pelitanya padam, begitu minyaknya rusak, Roh Kudus terlukai, orang itu berlaku fasik. Jadi orang Kristen duniawi. Pelita padam. Sekarang kita tahu, oh itu ciri-ciri gadis bodoh. Oke. Nah sekarang dari minyak kita sudah belajar nih. Ya 2025 hati-hati. Jagalah minyakmu. Perbanyak minyak cadangan. Ya supaya di dalam krisis kita tetap dapat anugerah Tuhan. Jalan-jalan Tuhan. Dan janji Tuhan, kita pasti berhasil dan beruntung. Kita pakai timbangannya Tuhan, bukan timbangannya kuda hitam. Itu firman harga mati dan pasti terjadi. Tidak mungkin bisa tidak terjadi. Firman Tuhan ya. Oke. Minyak selesai, kita belajar dari anggur. Jadi anggur di sini yang dimaksud adalah wine. Ya. Wine adalah air anggur. Nah, air anggur itu selalu berbicara tentang sukacita. Berbicara tentang kegirangan, itu wine. Minyak itu tuntunan, wine itu sukacita. Nah, justru di dalam keadaan krisis, dalam keadaan susah, kita itu butuh kegirangan, butuh penghiburan, butuh wine. Ini Roh Kudus yang digambarkan dalam konteks ini adalah wine. Tadi minyak, sekarang wine. Pribadinya sama Roh Kudus, cuman beda konteksnya. Ya.
Dan di firman itu dikatakan jangan rusakkan, jangan melukai minyak dan anggur. Ini jadi satu yang nggak bisa dipisahkan, ya, yaitu Roh Kudus pribadinya di balik minyak dan anggur itu. Oke, kita belajar mengenai anggur. Hakim-Hakim 9 ayat 13. Tetapi jawab pohon anggur itu kepada mereka, masakan aku meninggalkan air buah anggurku yang menyukakan hati Allah dan manusia, dan pergi melayang di atas pohon-pohon. Ini konteksnya itu banyak, panjang, tapi kita nggak bahas dalam konteks itu. Kita cuma lihat air buah anggur, yaitu wine. Wine adalah menyukakan hati Allah dan manusia. Nah, ini manusianya nggak sembarangan. Kalau di dalam dunia fisik, ya anggur bikin mabuk. Tetapi yang dimaksudkan kita sekarang, ini nggak semua manusia. Karena menyukakan hati Allah. Banyak manusia di luar yang orang-orang benar, kesukaannya dia itu melukai hati Tuhan. Kesukaan akan dunia aja, perseteruan terhadap Allah. Nah, anggur yang dimaksud wine ini menyukakan hati Allah dan manusia. Berarti manusianya adalah Kristen yang benar. Yang tadi diomong Kristen yang benar-benar. Jadi kesukaan kita harus sama dengan kesukaan Allah. Baru bisa kita menerima anggur sukacita, wine, penawar kesusahan dalam krisis. Ketika kita sama kesukaannya, jadi lebih mudah Tuhan menggirangkan kita, memberikan sukacitanya dia pada kita enak, karena sama sukacitanya gitu loh. Kalau Tuhan suka A, kita suka B, terus Tuhan suka, terus Tuhan kasih kita A, kita nggak suka, lah kan susah. Nggak bisa sama-sama senengnya, girangnya. Nah, ini nggak bisa berjalan. Ya, oke. Sekarang kita baca lagi Mazmur 104 ayat 15. Dan anggur yang menyukakan hati manusia, yang membuat muka berseri karena minyak, dan makanan yang menyegarkan hati manusia. Nah, ini Mazmur 104:15. Ini luar biasa ya remanya. Ini perlambangan ini. Wah, berkat Tuhan hari ini Tuhan bukakan. Ini termasuk ayat-ayat sulit. Anggur menyukakan hati manusia. Udah, kita tadi yang atas ya. Yang membuat muka berseri karena minyak. Minyak yang tadi itu loh, pengajaran itu. Waktu kita terima, kita itu seneng. Kalau kita seneng itu lihat dari mukanya berseri. Nggak susah lagi. Ini yang dibutuhkan nih. Waktu krisis tanpa minyak, mukanya kusem. Kayak pepaya, teman-teman. Jelek. Harus ketemu anggur dan minyak. Hatinya seneng, mukanya berseri. Ya, dan makanan yang menyegarkan hati manusia. Apa yang menyegarkan hati? Ini kan bukan berbicara makanan fisik. Makanan rohani, firman, yang begitu kita mengerti, terima dari Tuhan, rema pewahyuan itu menyegarkan hati manusia. Dalam bahasa Alkitab King James-nya, menyegarkan itu strengthened, menguatkan. Ini yang dibutuhkan, ini makanan ini. Firman Tuhan menguatkan hati kita terhadap godaan-godaan di waktu krisis. Krisis itu waktu-waktu yang rentan. Manusia itu mentoleransikan dosa demi uang. Ini sangat-sangat bahaya. Jadi kita perlu makanan. Dalam King James-nya itu makanan bukan food, roti, bread, roti. Ya, itu emang zaman dulu di sana juga makanannya itu roti ya, makanan pokok makan dikatakan roti ya. Nah, kita sudah tahu dari semuanya anggur, minyak itu adalah firman Tuhan. Jadi kalau ngomong dia girangkanku,
itu Tuhan utus Roh Kudus yang berupa minyak dan anggur untuk kita terima, supaya di keadaan krisis yang susah hati, kita ada sukacita, muka kita berseri karena minyak itu, dan kita dituntun langkah-langkah di dalam krisis itu, sehingga kita tidak mengalami keterpurukan di dalam krisis. Tuhan tolong melalui timbangannya Tuhan, yaitu kamu pasti berhasil dan beruntung. Yohanes 2 ayat 10. Ayat terakhir. Dan berkata kepadanya, setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Ya, Pak Agus tadi bilang ya, ini mujizat pertama di pernikahan di Kana. Nah, jadi ternyata mujizat air jadi anggur itu di pernikahan yang kehabisan anggur, yang di hari-hari terakhir, biasanya pestanya kalau di budayanya itu kan 7 hari. Jadi hari-hari hampir terakhir kehabisan anggur. Nah, Tuhan bikin mujizat. Pertama kalinya air jadi anggur. Cuman pemimpin pestanya heran. Loh, anggurnya kok masih anggur yang baik sampai ujung? Biasanya yang nggak baik di ujung, yang baik di depan. Ini kok baik sampai ujung? Berarti dari depan sampai selesai itu anggur baik. Artinya apa? Anggur wine yang Tuhan berikan kepada kita hanya mempunyai satu kualitas, yaitu yang terbaik. Nggak ada kualitas nomor 2. Yang terbaik itu yang kita minum wine dari Tuhan. Sampai selamanya itu terbaik. Artinya Tuhan sudah pilihkan firman-Nya ini terbaik buat kamu saat ini. Nih makan, nih minum. Tidak ada kelas 2 anggur dari Tuhan. Jadi terbaik cuman satu kualitasnya, ya, yaitu firman yang dari mulut Tuhan, yang saat itu Tuhan mau berikan kepada kita melalui pengutusan Roh Kudus, dalam konteks ini berupa wine. Ini anggur. Kita sudah tahu minyak, kita sudah tahu anggur. Nah, sekarang jangan rusakkan minyak dan anggur. Ini terhadap benda. Tapi itu kan perumpamaan. Aslinya, jangan melukai Roh Kudus. Yang sudah kamu terima, pengajarannya yang dimaksud. Berarti, jangan lupakan. Indahkan terus. Belajar terus. Berburu terus di posisi Maria. Tingkatkan kepercayaan kita kepada Tuhan. Bangun keintiman. Kita lolos dari krisis. Karena yang berlaku dalam hidup kita, timbangannya Tuhan, yaitu berhasil dan beruntung. Yosua 1 ayat 8. Luar biasa, Tuhan Yesus memberkati. Kita semua diberkati, tetap sukses, berhasil dan beruntung di tahun 2025, Januari sampai 31 Desember jam 24.00. Tuhan Yesus menyertai kita semua. Amin.